Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Risahani SPD, MM, selaku dosen pengampu penelitian metodologi. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian proposal saya, di mana ada judulnya Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi terhadap Pemerintahan Deposito pada PT Bank Rakyat Indonesia BRI Persero Tbk. Perkenalkan, nama saya Gracia Ika Natalia Siahaan dengan NIM 20 10 10 50 35 60. Adapun pokok pembahasan saya yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian. Baik, yang pertama, latar belakang. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya ini ialah peranan lembaga perbankan dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan menjaga inflasi di permintaan deposito. Modal pembangunan yang berasal dari negeri biasanya dihimpun dari dana masyarakat. Lembaga perbankan merupakan salah satu yang mempunyai potensi untuk menghimpun dana masyarakat. Dana yang dihimpun bank salah satunya adalah berbentuk deposito berjangka. Guna mendukung peningkatan kerja perbankan, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan di bidang keuangan. Meningkatnya kebutuhan terhadap deposito atau sumber-sumber pembiayaan, khususnya dalam bentuk deposito berjangka dalam negeri, sangat berkaitan dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan. Tingkat suku bunga pada dasarnya merupakan refleksi dan kekuatan permintaan dan penawaran dana. Semakin tinggi suku bunga deposito yang ditetapkan, hal ini mendorong pemilik dana untuk menginvestasikan dana mereka di bank. Dalam lingkup eksternal, tingkat suku bunga sangat berperan terhadap arus modal masuk dan keluar. Oleh karena itu, upaya pengendalian tingkat suku bunga yang dilakukan harus selalu memperhatikan keseimbangan di antara berbagai faktor. Mengacu pada uraian di atas, maka saya sebagai penelitian ini mencoba mengkaji kaitan antara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, inflasi, tingkat suku bunga, dan permintaan deposito pada PT Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia Tbk Persero, di Indonesia. Adapun untuk rumusan masalah, saya membuat 3 rumusan masalah, di mana yang pertama, apakah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpengaruh terhadap suku bunga deposito pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk di Indonesia? Yang kedua, apakah inflasi berpengaruh terhadap suku bunga deposito pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk? Sedangkan yang ketiga, apakah suku bunga berpengaruh terhadap permintaan deposito pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk? Adapun saya sebagai penelitian memiliki tujuan dalam pembuatan penelitian ialah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah dan inflasi terhadap permintaan deposito pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk di Indonesia secara lebih spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terhadap bunga deposito PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Yang kedua, menganalisis pengaruh inflasi terhadap suku bunga deposito pada bank umum. Yang ketiga, menganalisis pengaruh suku bunga terhadap permintaan deposito pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Adapun manfaat penelitian dalam membuat proposal penelitian ini ialah memberikan informasi bagi PT Bank Rakyat Indonesia atau
berseret TBK dalam upaya meningkatkan penghimpunan dana, khususnya yang berbentuk deposito. Yang kedua, sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang serupa. Selanjutnya membahas tentang kajian pustaka. Adapun kajian pustaka yaitu peneliti melihat dari penelitian dari ULFA 2012 dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah dengan variabel dependen adalah nilai tukar atau dolar Amerika Serikat dan variabel independen juga suku bunga SBI dan impor dan ekspor. Penelitian menggunakan analisis regresi berganda semi-log. Hasil dari penelitian adalah job, speed, dan ekspor signifikan dekat terhadap kurs atau kurs rupiah, dolar, dan sedangkan variabel ekspor negatif signifikan terhadap kurs dolar. Yang selanjutnya adalah landasan teori nilai tukar rupiah. Menurut McQueen, nilai tukar mata uang antara dua negara adalah harga dari mata uang yang digunakan oleh penduduk negara tersebut untuk saling melakukan perdagangan antar satu lain. Sedangkan menurut Abimayu 2004 menyatakan bahwa nilai tukar mata uang adalah harga mata uang relatif terhadap mata uang negara lain, dan karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan kedua mata uang. Sedangkan menurut Fabio dan Franco, an exchange rate independent and stimulus on currency then can be exchanged per unit of another currency or the price of one currency in items of another currency. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai mata uang adalah nilai tukar mata uang adalah harga dari nilai mata uang suatu negara terhadap negara lain, serta dilakukan transaksi tukar-menukar yang dipergunakan dalam melakukan transaksi perdagangan. Nilai tukar antar dua negara, yang mana nilai tukar tersebut ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari kedua mata uang. Selanjutnya, nilai tukar mata uang nominal dan nilai tukar mata uang real. Nilai tukar mata uang nominal ialah perbandingan harga relatif dari mata uang antara dua negara. Sedangkan nilai tukar mata uang real ialah perbandingan harga relatif dari barang yang terdapat di dua negara. Selanjutnya, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi, sedangkan deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Berdasarkan asalnya, menurut Budiono 1998 pada halaman 158 mengatakan bahwa berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua. Inflasi berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, di mana inflasi terjadi karena kenaikan harga-harga barang dalam negeri. Selain itu disebabkan karena defisit anggaran pemerintah. Yang kedua, inflasi berasal dari luar negeri atau imported inflation. Inflasi ini disebabkan karena kenaikan harga barang-barang di luar negeri. Kenaikan ini dapat disebabkan karena biaya produksi barang di luar negeri mengalami kenaikan, atau kenaikan tarif impor barang yang berimbas harga-harga mengalami kenaikan. Berdasarkan sudut bobotnya, inflasi terbagi atas 4. Yang pertama, inflasi ringan, berkisar kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, antara 10% sampai 30% per tahun. Sedangkan inflasi yang ketiga tuh inflasi berat antara 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat, hiperinflasi lebih dari 100% per tahun. Yang selanjutnya itu indikator inflasi. Menurut Raharja 2008,
mengatakan bahwa ada beberapa faktor atau indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode. Indikator-indikator tersebut adalah yang pertama indeks harga konsumen atau Consumer Price Index. Indeks harga konsumen atau HIC dapat diartikan sebagai angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa harus dibeli oleh konsumen dalam waktu periode tertentu. Yang kedua itu indeks harga perdagangan besar atau Producer Price Index, di mana IHPB ini yaitu melihat inflasi dari sisi yang berbeda dengan indeks harga konsumen jika IHK melihat dari sisi konsumen, maka IHPB melihat inflasi dari sisi produsen. Yang selanjutnya, indeks harga implisit atau GDB deflator. GDB ialah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, suku bunga Bank Indonesia. Adapun pengertian suku bunga Indonesia atau BI rate merupakan suku bunga Bank Indonesia dan merupakan salah satu dari kebijakan Bank Indonesia. Adapun pengertian dari BI rate adalah suku bunga instrumen signaling Bank Indonesia yang ditetapkan pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Menurut Dahlan Siamat, BI rate adalah suku bunga dengan tenor 1 bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal atau stance kebijakan moneter. Baik, yang selanjutnya ialah bab 3 metodologi penelitian, di mana jenis penelitian yang saya gunakan ialah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Selanjutnya tempat dan waktu. Lokasi tempat penelitian yang saya ambil adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember 2022 hingga tercukupi kebutuhan data dan informasi. Adapun operasional variabel penelitian yaitu menurut Sugiono menyatakan variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun teknik pengumpulan data ialah metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian yang berguna untuk mendapatkan data yang akurat dan serta relevan, dan tentu saja hal ini disesuaikan dengan masalah yang akan diteliti. Studi kepemutusan atau library research ialah penelitian memperoleh data dengan menggunakan dan mempelajari literatur atau bahan bacaan seperti buku, majalah, jurnal, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti. Demikian hasil laporan penelitian saya ucapkan terima kasih.